Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Renra. Ada beberapa ungkapan atau umpatan Bung Firdaus yang muncul dari capres-capres ya, sehingga ini menjadi polemik di masyarakat. Dan juga Banwaslu sudah melihat mendalilkan pasal-pasal yang mungkin dikaitkan dengan masalah itu, dan ini menjadi sebuah cacat penting ya di acara debat capres dan di pemilu 2024 ini yang sebenarnya belum pernah itu terjadi, umpatan-umpatan seperti itu, dan saya kira ini pelajaran penting yang harus dilakukan oleh Banwaslu agar ada sebuah jurisprudensi, ketika seorang capres melakukan kesalahan, dia diberikan sanksi, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Jadi ini juga kelanjutan dari debat-debat capres ya, baik itu mulai 1, 2, dan 3, dan sampai saat ini pada debat yang ketiga kemarin, di mana di dalam debat yang ketiga itu, terutama pasangan ya Prabowo dalam hal ini mendapat cecaran dari calon yang lain, dari Anies dan Ganjar. Dan rupanya cecaran ini tidak hanya berhenti dalam forum debat tersebut, Meldi, gitu. Apa namanya, emosinya masih terbawa dan terbukti di dalam kampanye Prabowo ke Sumatera kemarin, begitu ya, di Pekanbaru kalau tidak salah. Pak Prabowo mungkin tidak ya karena menganggap ini hanya forum dalam pendukung dia dalam kampanye kelompok dia, begitu ya, sehingga dengan cara tidak sadar atau mungkin dengan sadar gitu ya mengungkapkan kesalahannya terkait sisa-sisa pertanyaan dalam debat capres yang ketiga tentang pertahanan keamanan itu, Bung Meldi, sehingga muncullah kalimat entah yang disebut sebagai tolol atau goblok tanda kutip begitu ya. Dan ini juga walaupun tidak menyebut nama gitu, tetapi ini juga menjadi perdebatan yang ramai di dalam media, baik itu dalam pemberitaan atau juga media sosial, Bung Meldi. Nah, kalau kita lihat, terutama kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Pemilu ya, Bung Meldi ya, Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu gitu ya, itu ada satu pasal yang mengatakan bahwa pasangan atau calon gitu ya, baik legislatif ataupun juga pilpres gitu ya, atau tim ses, itu tidak boleh, salah satu pasalnya ada beberapa larangan, salah satu pasal larangannya adalah mereka tidak boleh menjelek-jelekan pasangan lain, Bung Meldi, gitu, atau menghina pasangan lain begitu. Dan kemudian pejabat Bawaslu, Pak Ketua Bawaslu mengatakan bisa saja dengan ada ungkapan ini atau umpatan ini gitu ya, itu bisa masuk dalam indikasi ranah pidana pemilu, Bu Meldi, begitu. Dan Bawaslu mengatakan mereka akan menunggu mekanisme yang ada, baik itu apakah ada pelaporan dari Bawaslu di Pekanbaru atau Riau atau Sumatera sana, begitu ya. Kemudian ada proses pemeriksaan atau penyelidikan gitu, dan kalau terbukti bisa masuk dalam ranah pidana. Dan kalau memang itu terjadi, menurut saya, Bung Meldi, ini akan menjadi satu gitu ya, satu kejutan di dalam pilpres. Karena kalau kita ingat mulai dari pilpres 2004 ya, kemudian 2009 gitu ya, sampai terakhir 2019, kita tidak menemukan terutama dalam sisi pelanggaran pidana pemilu yang muncul ke permukaan, Bung Meldi. Jadi gerget pidana pemilu itu sama sekali tidak ada, baik itu politik uang, pelanggaran kampanye atau apapun begitu ya. Karena memang salah satu kelemahan kita dalam pengawasan pemilu adalah agak sulitnya sisi operatif di dalam terutama menegakkan pelanggaran-pelanggaran atau pidana dalam undang-undang pemilu gitu, terutama yang menjadi ranah atau kewenangan Bawaslu, Bung Eli. Jadi sekali lagi ini menjadi tantangan apakah betul memiliki kekuatan, memiliki indikasi yang cukup kuat dalam pidana pemilu. Kalau iya, bagaimana penegakannya? Terlebih karena kita melihat ini agak skeptis belajar dari pemilu-pemilu pilpres sebelumnya, Bung Meldi. Ya, ini sebelumnya tidak ada jurisprudensi ya, atau catatan-catatan secara hukum yang pernah terjadi untuk masalah ini. Tapi ini juga kalaupun hukum ditegakkan, ini ada kerumitan-kerumitan, Bung Firdaus ya, untuk pemilu kita. Kalau ada masalah hukum, apakah statusnya nanti dia kena diskualifikasi atau apa, ini kan ada kerumitan baru. Saya kira tentunya Banwaslu atau penegak-penegak hukum ya, mengambil, titik tengah untuk, masalah bijaksana atau tidak bijaksana ya, untuk masalah ini. Dan paling, besar ya, paling penting itu kita ingatkan lagi kepada capres tertentu, ya untuk menjaga sopan santun atau bicara gitu ya, untuk di kampanye-kampanye yang masih sebulan lagi, Bung Firdaus,
untuk lebih hati-hati ya. Ini, permintaan-permintaan yang bersifat moral kepada capres untuk lebih menjaga emosi, menjaga ucapan ya, menjaga sopan santun, lebih memperlihatkan substansi-substansi apa yang akan diperjuangkan, program-program apa yang akan memajukan Indonesia, lebih ke situ Bung Firdaus, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak penting ya, sliding-sliding yang tidak penting dalam pertarungan-pertarungan capres-capres ini. Iya betul. Jadi kalau kita berharap apakah dari, ya ini salah satu keriuhan juga ya di dalam pilpres, terutama kita bicara tentang debat gagasan, visi dan misi, program kerja, gitu. Indikasi-indikasi dugaan-dugaan pelanggaran atau pidana, gitu. Memang secara 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 apa ya? Apakah kita akan berharap ini akan menjadi dugaan pidana dan kemudian ada proses pemeriksaan yang divonis? Saya tidak terlalu berharap sampai ke jauh itu, Bu Meldi. Karena kalau kita lihat pilpres dengan 3 pasang ini sudah menjadi konsensus di Indonesia, masyarakat Indonesia, selain dari sisi legalitas begitu ya, dari sisi formalitasnya begitu ya, dari sisi moral juga kita mengatakan ya sudah pasang ini hanya 3 ini yang akan terus melaju begitu ya. Karena buktinya gitu pasca MK pun juga ini tidak, bahkan kalau kita katakan karena secara formal legalitas dia memang memiliki legalitas begitu, tapi dari sisi lain kita meragukan itu ya tetap saja itu menjadi salah satu apa ya, dia tetap berjalan prosesnya. Begitu juga dengan misalnya riak terkait dugaan pidana pemilu gitu. Karena sekali lagi juga sanksinya rendah, hanya 2 tahun, maksimal dendanya hanya berapa puluh juta, Bu Meli ya gitu. Dan itu mungkin kalau saya katakan secara awam tidak akan menggugurkan pasangan siapapun begitu, tanda kutip begitu. Tetapi pelajaran yang bisa kita lihat adalah gitu ya, bahwa ternyata gitu ya, di dalam riak ataupun juga riuh rendah kampanye pilpres atau debat pilpres, kita belum menemukan, kita masih melihat misalnya hal-hal yang tidak substansial, hal-hal yang tidak terkait dengan gagasan program kerja. Orang masih juga melihat gitu ya, mengeluarkan sesuatu yang tidak, ya mungkin tidak patas gitu, tidak patut begitu ya gitu. Nah, dan ini juga menurut saya menjadi suatu pembelajaran begitu ya. Tetapi ada juga ketika kita mempertanyakan terkait substansi, agenda program kerja atau hal terkait kepentingan publik itu dikatakan bagian dari persoalan publik. Contoh Bu Meldi ya, menurut saya termasuk juga saya ingin membantah gitu statementnya politiknya Pak Jokowi yang mengatakan orang tidak boleh mempertanyakan HGU atau pemilikan lahan yang sekian ratus ribu hektar. Hak publik untuk mengetahui itu tidak ada hubungannya dengan personal, itu terkait dengan apa namanya hak publik begitu. Begitu juga dengan track record, rekam jejak begitu ya, integritas pengelolaan pemerintahan begitu. Itu bukan rahasia negara begitu. Jadi memang kadang-kadang kita menemukan ambivalensi. Satu sisi yang kalau kita anggap kita bicara tentang kita butuhnya gagasan, ya muncul malah sentimen-sentimen begitu. Nah, ketika kita bicara kita butuh sesuatu yang terkait dengan urusan publik gitu, kita mempertanyakan itu malah dialihkan sebagai bagian dari persoalan personal. Jadi kadang-kadang memang itu yang menjadi tantangan kita, memilah-milah, melihat gitu ya, mana yang substansial, mana yang terkait dengan program kerja, mana gagasan, mana hal-hal yang di lain itu, Bung Meli. Dan satu tantangan kita publik melihat sekarang adalah bagaimana kadang-kadang situasi itu berbulak-balik begitu ya, berganti warna, berganti rupa begitu, sehingga publik juga bingung mana yang benar, mana harus pegang begitu, mana yang menjadi pilihan kita nanti, Bung Meli. Dan saya pikir itu yang harus kita clearkan, yang itu yang harus kita perjelas lagi, Bung Meli. Iya, ini masalah keterus-terangan ya, masalah cara mengungkapkan fakta, membangun logika, argumentasi, Bung Firdaus, dan juga masalah sopan santun tadi yang di awal kita bicarakan, masalah kata-kata kasar segala macam ya. Hukuman paling berat bagi capres ini ya, dalam pilpres ini adalah tingkat keterpilihnya turun Bung Firdaus ya, elektabilitas turun ini kan Iya, betul. paling paling mengerikan daripada hukuman 2 tahun ya nggak apa-apa, nggak ada pengaruh ya. Tapi kalau keterpilihan turun ini jadi masalah, sehingga satu, kita harus memberikan sebuah kedewasaan di sebuah ruang publik ya, dalam pidato-pidato publik untuk bertutur kata dengan baik. Yang kedua, kita juga mengajarkan ke publik, kita harus lurus dengan logika kita, tidak ada suatu pun yang disembunyikan, bahwa data-data itu dibutuhkan untuk memberikan argumentasi, analisis tentang data-data itu, sehingga apa yang pernah dikerjakan ya atas data-data itu benar apa adanya dan bisa dipertahankan dengan argumen yang diberikan gitu Bung Firdaus. Kita tidak boleh bersembunyi bahwa ini rahasia, ya. Anggap rahasia, kita anggap X, Y, Z gitu ya. Tapi analisisnya kita berikan. Nah, ini jangan kita berhenti di data karena rahasia, tidak ada analisis.
kita berharap datanya rahasia, ada analisisnya, ini yang kita harapkan kepada capres di pilpres ini, sehingga berpikiran lurus itu terlihat di masyarakat dan masyarakat atau pemilih melihat bahwa budaya bangsa ini berpikir lurus itu menjadi sesuatu yang penting, Bung Firdaus. Iya, betul. Saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bung Meldi. Dan kalau kita lihat memang sekarang yang jadi pertaruhan masing-masing capres-cawapres, ya baik Anies, Ganjar, ataupun Prabowo adalah tingkat keterpilihan mereka, elektabilitas mereka. Apakah nanti pada 14 Februari 2024 gitu ya, wajah mereka atau gambar mereka, nomor urut mereka yang akan dicoblos atau ditusuk oleh warga pemilih Bung Meldi, atau yang gambar yang lain begitu. Dan hal ini juga yang menjadi semacam apa ya, menjadi pertaruhan gitu. Dan saya pikir yang dipertaruhkan oleh Prabowo misalnya dengan umpatannya atau sikapnya yang tidak lagi mengatakan sebagai seorang apa ya, yang memperlihatkan sebagai sesuatu yang lucu, yang gemoy gitu ya, kembali kepada sifat aslinya, ya suara-suara kita begitu ya. Apakah asumsi di awal gitu bahwa Prabowo sudah mendapatkan, kalau kita mengaca kepada survei-survei dari Pilpres gitu ya, sudah mendapatkan suara 40% lebih dari yang dicacah di dalam survei begitu ya, atau jangan-jangan malah lebih rendah dari itu gitu. Dan kemudian ini akan menjadi peluang untuk pasangan yang lain gitu ya, Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud untuk mendapatkan suara gitu. Terlebih lagi kalau kita ingat kan, memang pasangan Prabowo Gibran begitu kekeh, begitu apa ya, begitu eagernya gitu ya, untuk mendapatkan pemilu satu putaran dengan alasan apapun begitu ya. Mulai dari alasan apa namanya, waktu, kemudian keuangan negara dan segala macam begitu. Tetapi mereka juga lupa gitu ya, bahwa publik melihat dalam ruang waktu rentang ketika pertama kali mereka mendaftar, mereka masuk sebagai bagian dari kandidat gitu ya. Apakah mereka masuk dengan cara yang baik atau tidak, yang pantas atau tidak gitu ya, sesuai dengan norma. Tidak hanya bicara legalitas dari sisi hukum ansih, tetapi juga ada sisi kepatutan begitu. Dan apakah juga mereka nanti dalam masa-masa kampanyenya menyampaikan program kepada publik, pembawaan kepada publik, bisa menunjukkan kira-kira seperti apa karakter atau nilai-nilai yang akan mereka bangun, Bung Edi. Jadi sekali lagi memang yang dipertaruhkan nanti apakah suara mereka begitu. Dan apakah mereka bisa tetap membius pemilih gitu ya, dengan kata lain mengatakan bahwa kami didukung oleh Jokowi gitu, sebagai bagian dari apa namanya, figur yang masih dianggap mitos gitu ya, bukan mitos ya, narkotik artinya dikultuskan oleh sebagian orang begitu ya. Apakah Prabowo sama dengan Jokowi atau apakah Gibran sama dengan Jokowi gitu ya. Itu yang akan kita uji di dalam sebulan terakhir ini dalam masa kampanye atau pilpres persiapan pemilu 2024 nanti, Bung Meldi. Iya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, Bung Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.